Waktu ini kami gembala berada di luar kota, dan puji Tuhan minggu pertama ini bisa berada di sini. Hanya bulan November dan Desember juga akan berangkat ke luar kota dengan beberapa tugas yang telah diagendakan oleh Majelis Pusat. Ya, Bapak Ibu Saudara, mohon doanya terus supaya kami dapat melaksanakan tugas ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan, bagi sesama juga jadi berkat. Kita langsung saja membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Sudah? Bapak Ibu, Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Oke. Kita akan membaca memikirkan bagian ini, ya. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini, ya. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 yang mulai, Bapak Ibu, ayat 15 bergantian terus. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang menciptakan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, karena kamu diberkati dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kemuliaan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, baik waktu yang baik dan setia. Engkau telah setia menerima tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kemuliaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku akan menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah
di sanalah akan terdapat rata dan kertas gigi. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masih dalam karakter Kristus, ya. Dalam bulan yang ke-11, minggu yang pertama, kita angkat satu tema, yaitu hidup yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada kenapa saya ingin membagikan tentang karakter selama 3 bulan ini, supaya jemaat GGPKI tahu, mengetahui tentang karakter Kristus, memahami tentang karakter Kristus, dan menghidupi karakter Kristus dalam hidup rumah tangga, usaha, dan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bicara tentang harta, kita tidak bicara tentang gelar, tapi kita bicara tentang karakter. Karena orang yang berharta, orang yang bergelar belum tentu berkarakter. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan senang dengan orang yang berkarakter. Karena itu maka hari ini kita belajar tentang satu karakter yang berjudul, yaitu hidup yang bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Adalah sebuah kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Ya. Misalnya dia mencuri, ditangkap polisi, maka dia akan dipenjarakan. Dia siap untuk menanggung akibat apa yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, jadi hidup yang bertanggung jawab adalah kesadaran, melibatkan kesadaran, ya. Karena orang yang tidak sadar tidak mungkin bisa bertanggung jawab. Orang yang mabuk tidak mungkin bisa bertanggung jawab, ya. Orang yang tidak jelas cara berpikirnya tidak mungkin bisa bertanggung jawab. Karena itu hanya orang yang sadar yang bisa memikirkan tentang tanggung jawab, ya. Jadi kesadaran seseorang akan kewajibannya menanggung segala sesuatu yang telah diperbuatnya dengan hidup menjaga sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kepada Tuhan adalah menjaga hubungan dengan Tuhan dengan bersyukur melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Ini tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri adalah menjaga diri dan membiasakan memilih hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi diri sendiri. Ini tanggung jawab bagi diri sendiri, ya. Jadi kalau orang yang tidak memilih sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya sendiri, dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, bertanggung jawab dalam keluarga adalah menjaga keharmonisan, membiasakan diri memilih hal-hal yang bermanfaat bagi kebaikan keluarga. Ini masalah tanggung jawab keluarga. Jadi kalau orang tidak mampu memilih, suami istri tidak mampu memilih hal-hal yang berguna untuk kebaikan keluarga, dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara, bertanggung jawab kepada masyarakat adalah turut mengambil bagian dalam membangun kehidupan di dalam masyarakat. Karena itu orang yang membuat kekacauan dalam masyarakat, dalam bangsa ini, itu orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak sekali tanggung jawab. Coba saya bertanya, apakah kita orang yang bertanggung jawab? Haleluya. Bapak Ibu dulu waktu mulai, apakah Bapak Ibu mau nanya nih? Oke. Nah, mulai belajar kita. Sama-sama belajar, saya juga terhakimi. Sama-sama kita belajar. Apakah saya ini orang yang bertanggung jawab atau tidak? Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita berjalan selama ini tapi kita bukan orang yang bertanggung jawab. Mari kita coba lihat Bapak Ibu. Tanggung jawab adalah sebuah karakter yang harus dibangun, dibiasakan. Karakter adalah kepemilikan akan hal-hal yang baik di dalam diri yang dibangun dengan proses melibatkan pikiran, hati, dan diekspresikan melalui perbuatan. Ya, sekali lagi saya bilang, karakter tidak berhubungan dengan gelar, karakter tidak berhubungan dengan harta, karakter tidak berhubungan dengan usia, tapi karakter berhubungan dengan kebiasaan.
Dan salah satu yang kita belajar hari ini adalah hidup yang bertanggung jawab. Mau Bapak Ibu bertanggung jawab? Bapak Ibu bersedia bertanggung jawab? Saya lihat Mama Leon. Terima jahitan pakaian. Pada waktunya mesti mempertanggungjawabkan janji ya, tanggal 15 mesti ada, betul gitu ya? Maka mesti ditepati, artinya bersedia menepati apa yang telah sebagai konsekuensi daripada apa yang dijanjikan. Ini adalah sebuah komitmen. Ini adalah tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya pelayanan keliling ke beberapa provinsi. Ya, saya bersyukur karena Tuhan izinkan melayani dan Tuhan percayakan banyak hal dalam pelayanan, banyak berkat-berkat Tuhan yang saya lihat, saya alami, saya rasakan, saya terima. Puji Tuhan, saya semakin boleh menjadi berkat, berbagi berkat kepada teman-teman. Kadang datang ke tempat satu bukan hanya saya untuk menerima sesuatu, tapi saya membagi sesuatu. Itu yang dititipkan oleh Ibu Gembala untuk sadar. Bapak Ibu Saudara, saya di Toraja melihat bagaimana ibu-ibu yang sudah tua 75 tahun ikut diklat. Ya Bapak Ibu, saya belum lahir, dia sudah melayani Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, komitmen mereka tetap untuk melayani Tuhan. Luar biasa karakter mereka. Mereka bertanggung jawab dalam pelayanan. Kalau ditanya, tidak pun terlalu punya kemampuan, tetapi belajar untuk bertanggung jawab. Mari kita akan coba lihat Bapak Ibu. Coba lihat ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Ada seorang tua, orang yang kaya raya, ilustrasi ini, perumpamaan ini diberikan sampai bantuan Yesus kepada orang yang mengikutnya pada saat itu, mengajarkan tentang ada sebuah kisah orang yang punya harta benda yang luar biasa dan akan pergi jauh ke luar negeri. Kemudian dia punya harta yang banyak ini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang satu orang 1 talenta. Apa itu talenta? Talenta itu kata kitab catatan Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu ukuran berat sekitar 34 kg. Itu 1 talenta, ya. Kalau ukuran uang pada saat itu dikatakan 6.000 dinar. 6.000 dinar. 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Karena itu ketika dipercayakan 5 talenta, maka dia dipercayakan 30.000 dinar. Bapak Ibu Saudara, yang satu dipercayakan 2 talenta, sekitar 12 dinar. Yang satu dipercayakan 1 dinar. Bapak Ibu Saudara, tapi dicatat oleh Alkitab, Tuhan itu tahu kemampuan masing-masing yang menerimanya, betul nggak? Dikatakan tadi, menurut kesanggupannya, masing-masing diberikan menurut kesanggupan mereka. Artinya Tuhan ini maha tahu, tahu betul. Ini punya kemampuan berapa, ini punya kemampuan berapa, ini punya kemampuan berapa. Ya Bapak Ibu ya, lalu diberikan, dilihat di dalam bagian ini, ayat 16. Yang 5 talenta, dikatakan dalam bagian ini. Yang 5 talenta, ayat 16. Segera pergi hamba yang menerima talenta menjalankannya, lalu beroleh 5 talenta labahnya. Orang yang mengerjakannya dengan bertanggung jawab, 5 talenta ini menjadi 10 talenta. Haleluya. Ayat 17 dikatakan, yang menerima 2 talenta ini menjalankannya dan mendapatkan untung 2 talenta. Menjadi 4 talenta. Artinya orang yang menjalankan ini dengan bertanggung jawab pasti akan mendapatkan
laba. Haleluya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini penting. Tapi ayat yang ke-18 ada yang berbeda. Ini tampil beda. Tampil beda biasanya bagus, tapi ini tampil bedanya beda. Dikatakan ayat 18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam rumah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini orangnya bukan bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Mana yang lebih bertanggung jawab untuk Bapak Ibu? Yang mana? 5 talenta dan 2 talenta. Puji Tuhan. Padahal mereka ini diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebetulnya yang 5 talenta bisa berkata, kalau berat kepadaku diberikan 5 talenta. Lalu berat kepadaku diberikan 2 talenta. Tapi tidak ada kritikan, tidak ada protes dari mereka pada saat itu. Kenapa? Karena mereka semua masing-masing punya kemampuan mengolah apa yang dipercayakan oleh tuannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena mereka punya kemampuan. Ya. Ayat 19. Tuannya itu pulang dan masing-masing memberikan pertanggungjawaban. Ayat 21. Kita lihat ini. Bapak Ibu ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Puji Tuhan. Dia bertanggung jawab. Maka kata tuannya, sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang 5 talenta dia mengerjakan dan dia melapor dengan percaya diri. Kenapa? Karena memang dia mengerjakannya. Ya, tidak membuat sebuah alasan. Kenapa? Karena dia orang yang bertanggung jawab. Tidak protes. Kenapa? Karena memang dia punya karakter bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara. Karena itu orang yang suka protes adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, lihat. Baik sekali perbuatanmu. Hai, hambaku yang setia dan baik dan setia. Dipuji, baik dan setia. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak orang tua kita atau sahabat kita mengatakan, atau pasangan kita, suami kita, istri kita, wah hebat sekali kau suamiku, istriku yang baik dan setia. Pernah nggak bilang begitu? Oh tidak, mesti dilatih ini. 2 kemungkinan, suaminya memang yang berkarakter, tidak berkarakter, atau istrinya yang tidak berkarakter, kan gitu. Karena kalau bertanggung jawab pasti katakan, wah hebat sekali kau, hamba yang baik dan setia. Mari masuk, duduklah. Duduklah dalam kebahagiaan Tuhan. Luar biasa kan? Siapa nggak mau dipuji? Apalagi oleh tuannya, apalagi oleh Tuhan. Dan dikatakan memberi laporan dan mendapat pujian, baik sekali perbuatanmu, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kesetiaan seseorang yang memberikan, yang mendapatkan 5 talenta ini, mengerjakannya, melakukannya, mengembangkannya untuk tuannya, bukan dia. Tetapi dikatakan dalam bagian ini, dia memberikan laporan dan puji Tuhan, baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia.
Karena engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka engkau akan kuberikan tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya, puji Tuhan. Dan masuklah dalam kebahagiaan. Bukan cuma dipuji, tetapi diberikan sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Dan hamba yang kedua yang punya 2 talenta, sama juga dikatakan dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, masuklah yang diberi talenta, memberi laporan dan beri tanggung jawab yang lebih besar, dan masuk berbahagialah bersama Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Masuklah dan berbahagialah bersama Tuhanmu. Yang punya 2 talenta diberikan kepercayaan yang lebih. Yang punya 5 talenta diberi kepercayaan yang lebih. Karena mereka telah bertanggung jawab. Coba kita lihat ayat yang ke-25, 24. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali ini. Apa katanya? Aku takut bahwa engkau kejam karena engkau menyembunyikan dan aku memberikan. Sebetulnya ada masalah nggak di sini? Sepintas tidak ada masalah di sini. Tetapi masalah tanggung jawabnya telah gagal. Dipinjam, diberikan 1 kepada dia, tidak berkurang, tidak lebih, dikembalikan lagi. Kira-kira ada yang rugi enggak? Tidak ada yang rugi, tapi dalam hal tanggung jawab dia telah gagal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting sekali ini masalah tanggung jawab. Ya, dikatakan sama-sama kita baca ayat 26. 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Maka jawab Tuhan Yesus, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya waktu engkau berikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya kembali itu aku menerima dengan bunganya. Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu, ini penting sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dikatakan yang 2, dikatakan hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku berikan tanggung jawab yang lebih besar, dan masuklah dalam kebahagiaan. Ini bukan omong kosong Bapak Ibu, bukan omong kosong. Tapi lihat Bapak Ibu, yang menerima 1 talenta apa kata Tuhan? Engkau hambaku yang jahat dan malas. Orang malas memang akan menyembunyikan diri dari segala sesuatu, ya, menutup diri, karena dia memang tidak bertanggung jawab. Tetapi yang kita mencatat bahwa orang yang rajin, setia, baik dan bertanggung jawab pasti akan dipercayakan Tuhan perkara yang lebih besar dalam hidup. Ini kata Alkitab. Bapak Ibu Saudara, bukan seberapa besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tapi apakah kita betul-betul adalah hamba yang baik dan setia. Kalau hamba yang baik dan setia, pasti dia akan taat menjalankan apa yang Tuhan yang perintahkan. Bapak Ibu Saudara, dan lihat, orang yang menabur 5 talenta, menuai 5 talenta menjadi 10 talenta. Orang yang menabur 2 talenta dan menuai menjadi 4 talenta. Dan orang yang tidak menabur, tidak menuai apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini kata Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Seolah-olah orang yang menyembunyikan 1 talenta ini seolah-olah dia membela diri.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hukuman disebut hamba yang tidak berguna. Coba ayatnya yang ke-30 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan catatkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan terketak gigi. Hamba yang malas dan jahat dan tidak berguna. Coba bayangkan. Ini sepele, bukan masalah banyak atau tidaknya yang dipercayakan, tetapi masalah bertanggung jawab atau tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah besar atau tidaknya jabatan kita. Bukan masalah besar tidaknya harta kita. Bukan masalah banyak atau tidaknya gelar kita. Tetapi apakah ketika kita menggunakan harta kita dengan bertanggung jawab, ketika kita menggunakan gelar kita dengan bertanggung jawab, ketika kita menggunakan ilmu kita, pengetahuan kita dengan bertanggung jawab. Karena tanggung jawab adalah sebuah karakter. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali saya sampaikan. Kenapa? Saya rindu jemaat GPKIS bertumbuh dalam karakter, semua karakter Kristus. Salah satu hari ini bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, saya ini belum bergelar doktor. Tapi yang saya nggak mengajar diklat, peserta diklat saya itu banyak yang sudah doktor. Dan mereka berkata, ya benar, memang bukan gelar yang menentukan, tapi apakah kita bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang bertanggung jawab, pasti Tuhan Maha Tahu, Tuhan melihat. Tidak akan bisa bersembunyi, Bapak Ibu. Seorang ahli dalam pendidikan Kristen berkata, kalau mau melihat kedewasaan seseorang, lihatlah dari perbuatan dan keputusan yang dilakukan seseorang. Apakah ia bertanggung jawab atau tidak? Berarti tanggung jawab adalah salah satu poin kedewasaan iman. Orang yang tidak bertanggung jawab akan menggampangkan segala sesuatu, meremehkan segala sesuatu. Bertanggung jawab, menggunakan pikiran dengan bertanggung jawab, menggunakan mulut dengan bertanggung jawab, menggunakan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Pasti Tuhan beri lebih lagi dalam hidupnya. Haleluya. Kuncinya bukan modal Bapak Ibu Tuhan, tapi apakah Bapak Ibu mau belajar bertanggung jawab? Bukan gelarnya Bapak Ibu kurang, betul? Tapi apakah Bapak Ibu mau belajar bertanggung jawab? Jujur tangan. Bukan harta yang Bapak Ibu kurang, tapi apakah Bapak Ibu mau belajar bertanggung jawab? Penting sekali Bapak. Ini bukan omong kosong. Banyak kesaksian orang yang sudah beriman, yang beriman kepada Tuhan, yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, Ati kemarin menyatakan diri bahwa ini yang dibaptis. Tapi karena ketua umum kita akan hadir sebentar di IGP Pindah Cianjur, maka baptisan akan dipimpin olehnya dan beberapa jemaat gereja akan lakukan baptisan di sana. Tapi saya tanya Antio, Ibu Susi, apakah sudah mengerti tentang arti baptisan? Sehingga Bapak tidak sekedar ikut Pak ya? Belum Pak. Oke, kalau gitu ambil waktu bimbingnya. Kenapa? Karena saya ini, baik Bapak dan Ibu, itu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk dibaptis. Ya Bapak Ibu ya. Cuma kalau 10 kali baptis, kalau kelakuan tidak berubah kan gitu misalnya. Karena baptis itu berhubungan masalah iman, benar pertumbuhan iman dan karakter. Banyak orang di penjara sana, katanya sudah dibaptis, namanya Matius, Yohanes, Lukas. Itu ada dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ya Bapak Ibu ya. Penting sekali. Sebagai suami, apakah kita suami yang bertanggung jawab?
Lalu saya katakan, saya selalu sampaikan dalam khotbah-khotbah ketika akan menikah. Jangan ketika menikah, istriku ini tulang rusukku. Setelah menikah jadi tulang punggung. Jadi Bapak Ibu, saya selalu katakan, mencari nafkah itu tanggung jawab suami. Ini rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada orang menggunakan istilah pelayanan. Karena suaminya pelayanan, akhirnya dia tidak menanggung jawab kebutuhan rumah tangga. Saya katakan Bapak Ibu ini, perjalanan kita di Bapak Ibu, dari mulai kita di tempat sama, saya bersama Ibu, kita berjuang mengerjakan segala sesuatu. Apa menjadi tanggung jawab dalam keluarga, kebutuhan istri dan anak-anak, selalu saya katakan, itu tanggung jawab saya. Keamanan istriku, karena memang beginilah rumah tangga yang akan kita biar. Yakinlah, kalau suami bertanggung jawab, istri bertanggung jawab juga. Haleluya. Jangan suami sudah banting tulang pagi siang malam, istri menghabiskan dengan secara mungkin. COD 5 kali satu hari. Bapak Ibu, simpel aja. Oleh ibu-ibu, bagaimana Pak Gembala caranya supaya saya tidak terlalu sering COD? Putuskan HP, gak usah pegang HP. Pasti berhenti COD. Betul enggak? Karena pengalaman megang HP itu terlalu lama. Facebook, itu aja dilihat. Ada 100 kali dibuka, itu aja statusnya. Itu aja yang dilihat. Habis itu lihat Lazada, pindah ke Shopee. Pindah kemana lagi Bapak Ibu? Tokopedia, ini lagi mana? TikTok, kita sudah jualan. Tahu sama Kristen. Kadang di TikTok lebih ramai lah pembelinya. Kata ibu gembala ya. Penting sekali. Bertanggung jawab. Kalau suami, istri, anak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yakinlah Tuhan pasti akan kasih lebih. Saya percaya itu. Ya. Kalau kita bertanggung jawab dalam usaha, kita kerjakan usaha kita dengan baik dan benar, yakinlah pasti Tuhan berikan dengan lebih lagi. Kenapa? Karena kita menggunakannya mengambil tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebahagiaan keluarga kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tanggung jawab. Bukan masalah besar atau tidaknya yang kita punya. Bukan masalah gelahnya panjang atau tidak, ya. Bukan masalah sekolah kita tinggi atau tidak, tetapi apakah kita mau belajar bertanggung jawab. Ya. Bapak Ibu Saudara, penting sekali bertanggung jawab. Dan Pak Adi nanti akan baptis Pak Adi ya, bersama Ibu. Bertanggung jawab dalam iman, keputusan. Saya menghubungi Pak Adi ini lama, 5 tahun. Dulu saya ditolak berapa kali datang ke rumah untuk berdoa. Begitu ya? Ya betul. Bapak ini nggak peduli. Sudah mau sebagai hamba Tuhan juga kalau datang dulu ya. Pokoknya dia sudah sibuk, ya udah sibuk terus. Tapi puji Tuhan, sekarang bisa meninggalkan usahanya untuk datang di rumah Tuhan beribadah. Nah, semuanya ulang tahun kok ya. Wah nasi tumpeng kok. Puji Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bagi kita semua belajar untuk bertanggung jawab. Bagi hamba Tuhan mahasiswa, ya bertanggung jawab. Haleluya. Amin ya. Kalau belum waktunya, jangan diri kanan kiri. Haleluya. Janganlah bisa diri kanan kiri. Ya, observasi boleh. Lihat-lihat. Mana kira-kira, kan gitu ya, yang akan saya terekam penggunaan Twitter. Lihat baik-baik, ya. Buka mata lebar-lebar, jangan menyesal nanti setelah menikah. Teman saya katakan, Pak, kalau mau pilih istri, lihat mamanya. Kenapa gitu? Kalau mamanya gendut, istri Bapak sekarang langsing, nanti juga akan gendut ya.
Katanya, tapi nggak semua juga seperti itu. Ada genetika suami, ada genetika. Tanggung jawab. Simpel saja. Ya. Tuhan senang, tapi Tuhan lebih senang dengan orang yang bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab, menggunakan kata-kata dengan bertanggung jawab. Ketika dipercayakan pelayanan, melakukan dengan tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sementara orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang suka memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel itu butuh air minum, Tuhan berikan. Butuh laut dan laut, jalan itu dapat mereka lalui, Tuhan haramkan. Butuh makan roti dari surga, Tuhan berikan roti dari surga. Bapak Ibu kan kebayang kalau saya hidup pada saat itu. Roti dunia aja enak, betul nggak Bapak Ibu? Hah? Apalagi itu buatan tangan Tuhan dari surga. Haleluya. Rasanya gimana? Nggak ada roti mana itu lagi. Ya, bosan makan roti bersumur-sumur, pingin makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Haleluya. Bapak Ibu butuh daging, tinggal call ke Cianjur. Hah? Di bulan Gasoy, tinggal call di kafe, ya kan gitu ya. Apa lagi yang kurang dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, berhenti memberontak, berhenti bersumur-sumur. Kalau perjalanan hidup kita, saya begini saja, mungkin ada yang harus diperbaharui dalam diri kita, yaitu tanggung jawab. Jika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, rumah tangga, pelayanan, usaha, pekerjaan, jabatan dalam masyarakat, ada kesempatan beribadah, ada kesempatan berkorban, ada kesempatan melayani, lakukan semua dengan tanggung jawab. Saya tidak bisa, kami gembala tidak bisa memaksa jemaat untuk datang beribadah. Betul? Nggak bisa saya memaksa jemaat. Kami hanya menyampaikan, kalau tidak mau ibadah, bertanggung jawab di depan. Nggak pada gembala. Karena masalah ibadah itu tidak kaitan dengan gembala, tapi kaitan dengan saya akan ibadah, kami berdoa di rumah. Silakan. Kalau memang itu Bapak Ibu yakin itu dari Tuhan, silakan. Nggak masalah. Kenapa? Karena tanggung jawab kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yakin itu pesan Tuhan, hei Bapak apa? Nggak usah kau ibadah di gereja, di rumah aja kau berdoa. Pelototi Alkitab itu, baca. Kalau kau nggak ngerti, ya udah tutup saja. Bisa seperti itu. Silakan. Kenapa? Karena kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Haleluya. Di gereja kita baik-baik, mulut kita memuji Tuhan. Di rumah kita mengutuk tetangga kita. Ini juga sebuah tanggung jawab. Kalau di dunia melihat seseorang bertanggung jawab, mengerjakannya, kira-kira dunia mengabaikan nggak memberikan upah? Pak Toto, kalau misalnya karyawannya kerja dengan baik dan bertanggung jawab, gajinya misalnya 3 juta, Pak Toto mau tambah nggak? Kalau Pak Toto lihat dia baik, bekerja dengan baik dan sebagainya, pasti kan? Dunia saja, artinya di dunia ini saja bisa memikirkan tentang hal itu, apalagi Bapak di surga. Saya kalau lihat, perkara dunia saja tidak menghilangkan nilai daripada tanggung jawab, apalagi perkara di surga. Saya selalu percaya motivasi kita jelas untuk melihat Tuhan, tetapi tanggung jawab, laksanakan semua dengan tanggung jawab. Kami tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk beribadah dan melayani, kami tidak bisa memaksa. Tapi laksanakan semua dengan tanggung jawab, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Ada nggak kita yang bersembunyi dari hadapan Tuhan? Embusan napas kita, rambut kita pun jatuh katanya. Tidak ada yang terlewatkan oleh Tuhan. Apalagi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Enggak ada.
Kalau keputusan Bapak Ibu tidak mau melayani, tidak mau ibadah dan sebagainya, itu kita bertanggung jawab depan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada setiap umatnya yang setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil. Dalam hidup ini belajar bertanggung jawab menggunakan harta, talenta, lidah, mata, hati, perbuatan kita, gelar kita, ilmu pengetahuan kita, jabatan kita. Dan Tuhan berkata kepada bertanggung jawab, masuklah hamba-Ku yang baik dan setia. Turutlah dalam pesta bersama Tuhan. Nikmatilah kebahagiaan dan Tuhan akan percayakan perkara yang lebih dalam hidupnya. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu mau? Mau. Puji Tuhan. Mari belajar bertanggung jawab. Saya selalu saksikan kepada Bapak Ibu. Dulu waktu saya mahasiswa, pelayanan, saya itu kayak kadang-kadang kayak dimain-maini oleh kakak kelas. Sengaja dia lama berangkat, supaya saya duluan berangkat ke pelayanan. Karena kami pelayanan itu nggak pernah 5, nggak pernah 10, kami selalu 2, kadang-kadang 1 kalau weekend. Tapi saya selalu berkata, kalau jam 11 saya mesti berangkat, jam 12 saya mesti berangkat. Dan di tempat pelayanan saya tidak tunggu kakak kelas untuk datang membantu saya. Kenapa? Karena saya tahu ini tanggung jawab. Gembala tidak lihat, tapi Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Saya kerjakan semuanya. Saya kerjakan semua dengan baik dan benar. Saya nggak butuh pujian gembala. Saya nggak butuh apa. Karena saya mengerjakan ini tanggung jawab saya kepada Tuhan, kepada sekolah. Bapak Ibu Saudara, apakah saya kurang? Tidak. Apakah saya tidak bisa beli sesuatu? Tidak. Saya bisa beli buku. Bapak Ibu lihat buku-buku saya itu. Tanya Bu Gembala. Sebelum saya minta sama Ibu Gembala, buku-buku saya sudah banyak. Itu uang yang berkat yang Tuhan kasih kepada saya dalam pelayanan. Saya beli buku. Saya pada saat itu sedang studi. Yang saya butuhkan bukan pakaian, karena saya bukan seorang model. Yang saya butuhkan adalah buku untuk menambah pengetahuan. Saya kumpulkan sedikit-sedikit, saya gunakan dalam tanggung jawab. Apakah saya kehabisan? Enggak. Tuhan beri terus. Sampai saya selesai, saya punya uang. Enggak kesulitan. Karena memang motivasi saya mengerjakan dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, indahnya orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Bapak Ibu mau bertanggung jawab? Pelan-pelan, ya Pak Luis ya. Walaupun terseok-seok, belajar untuk bertanggung jawab. Siapapun kita. Ya, haleluya. Tuhan yang menentukan kita dalam firman-Nya. Tuhan berkata, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dan saya menggunakan pujian Tuhan untuk maju.